Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Irmayani dengan NPM 2217051047 dari kelas C dengan mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Di sini saya akan menjelaskan tentang reduksi DFA. Reduksi sendiri mengacu pada proses mengurangi kompleksitas dari DFA dengan cara menghilangkan keadaan-keadaan yang tidak diperlukan atau menggabungkan keadaan-keadaan yang ekuivalen tanpa mengubah bahasa yang dapat diterima oleh DFA tersebut. Selanjutnya, di sini pengertian DFA sendiri adalah suatu representasi finite automata di mana sistem hanya dapat berada pada suatu state tunggal setelah diberikan rangkaian inputan. Selanjutnya ada ekuivalensi antar DFA. Misalnya, terdapat dua DFA, M1 dan M2, masing-masing menerima LM1 dan LM2, di mana ini adalah himpunan untai string. Jika untai string dari DFA M1 dan M2 ini sama, maka disebut ekuivalen. Jadi, dari untai string ini memiliki himpunan yang sama, padahal bentuk DFA-nya ini jauh berbeda. Oleh karena itu, gunanya reduksi ini, bentuk DFA-nya itu berbeda, tapi memiliki makna yang sama tanpa merubah cara kerja mesin. Nah, ini. Selanjutnya, prinsip reduksi DFA. Yang pertama, memisahkan state yang dapat dibedakan atau distinguishable dengan yang tidak dapat dibedakan atau indistinguishable. Yang kedua, itu ada untuk suatu LM terdapat sejumlah DFA. Yang ketiga, diinginkan DFA yang sedikit jumlah state-nya. Nah, di sini misal P sama Q adalah pasangan state dan A ini adalah inputan, distinguishable. Nah, P bukan merupakan final state dan Q merupakan final state. Karena keduanya berbeda, maka dikatakan distinguishable. Nah, selanjutnya ini ada jika transisi P diberi inputan A bukan merupakan final state dan transisi Q diberi inputan A merupakan final state atau sebaliknya, maka karena keduanya tidak dapat dibedakan, itu dikatakan dengan distinguishable. Selanjutnya di sini ada indistinguishable. Nah, indistinguishable ini jika P merupakan final state dan Q merupakan final state atau P bukan merupakan final state dan Q bukan merupakan final state. Nah, selanjutnya ini ada transisi P diberi inputan A merupakan final state dan transisi Q diberi inputan A merupakan final state. Maka akan berbeda pula atau tidak dapat dibedakan. Nah, di sini kesimpulannya jika P, Q itu indistinguishable dan Q, R itu indistinguishable, maka P sama R itu hasilnya indistinguishable. Oke, selanjutnya langkah-langkah mereduksi DFA.
Yang pertama, hapus semua state yang tidak dicapai dari state awal. Yang kedua, buat semua pasangan state. Nah, di sini ada poinnya. Yang pertama, tentukan pasangan state yang distinguishable. P sama Q, di mana P bukan merupakan final state dan Q merupakan final state. Cari pasangan yang distinguishable lainnya untuk semua P, Q, dan semua A merupakan ini lambang sigma. Jadi di sini transisi PA sama dengan PA dan transisi QA sama dengan QA. Jadi PA sama QA itu distinguishable, maka PQ distinguishable hasilnya. Jadi hasilnya itu distinguishable. Nah, yang selanjutnya ini langkah-langkahnya tadi, lanjutan dari langkah-langkahnya ini, pisahkan state-state yang distinguishable dan indistinguishable. Yang selanjutnya, gabungkan beberapa state yang indistinguishable. Yang terakhir ini sesuaikan transisinya. Nah, di sini ada contoh reduksi DFA. Nah, berikut ini adalah sebuah DFA, di mana ini himpunan state. Ini kan Q ini, lambang Q ini kan himpunan state Q. Nah, dia isinya Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Terus di sini 0,1, ini tuh S itu lambang S itu state awal. State awal itu Q0 dan F ini state akhir. State akhirnya itu Q4. Nah, bisa dilihat gambarnya di sini. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan cara-cara berikut. Nah, yang pertama cara 1, hapus semua state yang tidak dicapai dari state awal. Dalam kasus ini, Q5 tidak dapat dicapai dari Q0, jadi Q5 harus dihapus dalam langkah ini. Jadi, yang harus dihapus dari langkah ini tuh yang bagian Q5. Oke. Selanjutnya cara yang kedua, itu buat semua pasangan state untuk DFA ini kita memiliki pasangan-pasangan berikut. Q0 sama Q0, Q0 sama Q1, Q0 sama Q2, dan seterusnya. Oke, selanjutnya cara ketiga, tentukan pasangan state yang distinguishable. Kriteria untuk pasangan distinguishable adalah jika satu state berada di F dan yang lainnya tidak, maka pasangan tersebut distinguishable. Jika 8 PA berada di F dan QA tidak atau sebaliknya, maka tersebut distinguishable. Pasangan dalam kasus ini Q4 adalah state akhir. Jadi semua pasangan dengan Q4 akan distinguishable. Nah, di Q4, mana Q4? Ini Q4. Jadi semua pasangan yang Q4 ini distinguishable. Nah, cara yang keempat selanjutnya, pisahkan state-state yang distinguishable dan indistinguishable. Semua pasangan dengan Q4 adalah distinguishable. Jadi Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q5 adalah indistinguishable. Nah, di sini ini gambarnya bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya cara kelima, gabungkan beberapa state yang indistinguishable. Gabungkan semua state yang indistinguishable menjadi satu state tunggal. Dalam hal ini, Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q5 akan digabung menjadi satu state tunggal. Jadi, yang ada di sini itu, selain Q4, itu akan digabung menjadi state tunggal. Jadi, yang Q4 tadi, yang Q4 state akhir itu tidak digabung menjadi state tunggal. Nah, cara yang keenam ini sesuaikan transisi. Sesuaikan transisi untuk mengacu pada state yang baru digabungkan. Setelah penggabungan transisi yang melibatkan state yang berbeda, sebelumnya yang sekarang telah dihapus. Nah, hasil akhir yang didapatkan dari DFA tersebut yaitu satu state tunggal dan satu state akhir.
satu state tunggal adalah state gabungan. State gabungan yang tadi kan, yang telah digabungkan yaitu state indistinguishable. Nah, yang tersisa itu Q0, Q1, Q2, Q3, Q5, dan satu untuk state akhir itu adalah Q4. Jadi, dari beberapa hasil cara-cara tersebut, kita telah melakukan penyederhanaan dari reduksi DFA. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.